Leonardo Bonucci prediksi Austria bakal sulitkan Italia. Baik timnas Italia, Leonardo Bonucci memberikan tanggapan terkait pertandingan babak 16 besar Piala Eropa 2020 kontra timnas Austria nanti malam. Bonucci memprediksi Das Team akan menjadi lawan yang sulit bagi Gli Azzurri. Timnas Italia lolos ke babak 16 besar Piala Eropa 2020 usai keluar sebagai juara grup A dengan koleksi poin sempurna. Di babak selanjutnya, Gli Azzurri akan menghadapi timnas Austria di Stadion Wembley Minggu 27 Juni 2021, tepatnya dini hari waktu Indonesia Barat. Pada pertandingan tersebut, Italia yang menerapkan sepak bola menyerang di bawah arah Roberto Mancini menjadi tim yang diunggulkan untuk bisa meraih kemenangan. Namun Leonardo Bonucci mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak meremehkan kualitas Austria. Pasalnya dengan gaya bermain pressing yang tinggi juga, Bonucci meyakini Austria akan tampil menyulitkan Italia. Detail akan membuat perbedaan. Jadi kami perlu fokus pada setiap elemen kecil, karena itu akan berpengaruh terhadap pertandingan dengan satu atau cara lain, ujar Bonucci dilansir dari Football Italia. Dalam cara mereka bermain, Austria sejujurnya adalah lawan tersulit yang kami hadapi di turnamen sejauh ini. Mereka memiliki pendekatan yang sangat dekat dengan Jerman. Mereka melakukan pressing tinggi dan langsung merebut bola kembali. Jadi mereka selangkah di atas tim yang telah kami lawan sejauh ini di Piala Eropa 2020. Meski demikian, Bonucci mengaku sangat yakin Italia memiliki kemampuan untuk melewati hadangan Austria. Bonucci juga mengklaim seluruh penggawa Azzurri yang juga mencurahkan fokus mereka dan siap menampilkan performa terbaik. Kami tidak pernah mengatakan bahwa kami merasa lebih unggul dari siapapun. Hanya saja kami yakin bahwa kami berada di jalur yang benar dengan pelatih Roberto Mancini. Tetapi jika kami menurunkan fokus, konsentrasi dan agresi kami sejenak, kami menjadi tim yang normal, pungkasnya. Parah, Morata akui diancam dibunuh imbas performa buruknya di Spanyol. Striker Spanyol Alvaro Morata mengungkapkan bahwa mendapatkan ancaman pembunuhan dan pesan-pesan yang buruk mengenai anak-anaknya karena performa buruknya di depan gawang bersama La Roja di Euro 2020 hingga sejauh ini. Luis Enrique juga termasuk memberikan dukungan pada Alvaro Morata dan ia telah menunjukkan dukungan yang tak terputus untuk striker Juventus tersebut. Tapi pemain 28 tahun tersebut selalu menjadi sasaran kritik sebagian besar melalui media sosial tapi juga melalui siulan dan sorakan dari penonton di dalam stadion oleh supporter Spanyol sendiri. Saya tidak bisa tidur selama 9 jam setelah pertandingan melawan Polandia, ujar sang striker, seperti dikutip dari Marca. Saya mendapatkan ancaman pembunuhan, hinaan pada keluarga saya yang juga mengharapkan anak-anak saya mati. Namun saya baik-baik saja. Mungkin beberapa tahun lalu saya sangat kecewa. Saya membutuhkan waktu beberapa pekan untuk melakukan isolasi dari segalanya. Sang striker memahami rasa frustasi para penggemar karena ia belum mencetak gol lagi. Namun di saat yang sama menurutnya ancaman tersebut sudah keterlaluan. Mungkin saya juga belum melakukan pekerjaan yang seharusnya saya kerjakan. Saya paham orang-orang meritik saya dengan saya yang juga belum mencetak gol. Tapi saya harap mereka menempatkan dirinya pada kondisi saya saat harus diberitahu bahwa anak Anda harus mati, lanjutnya. Saat sebuah tragedi terjadi, mereka mengatakan ia adalah orang yang baik. Setiap kali saya masuk kamar, telepon saya kemana-mana. Yang mengganggu saya, mereka mengatakan pada istri saya, pada anak-anak saya, mereka mengatakan segalanya. Efek Maurizio Sarri, Lazio ajak Juventus tukar guling pemain. Datangnya Maurizio Sarri membuat Lazio dilaporkan akan melakukan tukar guling pemain dengan Juventus di bursa transfer musim panas 2021. Dilansir dari Football Italia, Lazio menimbang kemungkinan menukarkan Sergej Milinkovic-Savic dengan Arthur Melo dari Juventus. Dalam laporan yang beredar, Sarri selaku pelatih anyar Lazio menyukai gaya permainan Arthur yang memang kesulitan dengan gaya bermain Juventus musim lalu. Permintaan Sarri kepada Lazio untuk memboyong Arthur pun sejatinya terganjal besarnya harga yang ia miliki. Opsi tukar pemain pun diambil guna merealisasikan kepindahan tersebut. Diyakini Juventus mematok harga 60 juta euro atau 1 triliun untuk Arthur. Harga tersebut hampir sama dengan harga yang dipatok Lazio untuk Sergej Milinkovic-Savic yang berkisar 70 juta euro hingga 80 juta euro atau 1,3 triliun.
Football Italia menambahkan jika kesepakatan ini bisa terjadi, mengingat Juventus juga menginginkan Milinkovic-Savic sedari lama. Apalagi Arthur juga disebutkan tak masuk dalam rencana Massimiliano Allegri. Hanya saja tukar guling ini akan sedikit melibatkan uang di mana Juventus harus membayar Lazio dengan dana 10 hingga 20 juta euro agar transfer ini berhasil direalisasikan. Hanya saja tukar guling ini akan sedikit melibatkan uang di mana Juventus harus membayar Lazio dengan dana 10 hingga 20 juta euro agar transfer ini berhasil direalisasikan di musim panas ini. Juventus patok harga Merih Demiral segini, ada yang berminat. Tekad Merih Demiral sudah bulat selama Juventus tidak bisa menggaransi kesempatan bermain yang reguler. Pria berdarah Turki tersebut memilih memperkuat klub lain musim depan. Demiral resmi juga bergabung dengan Juventus pada tahun 2019 lalu dengan mahar 18 juta euro. Klub raksasa Italia tersebut mendeteksi potensinya meski baru bermain selama beberapa bulan saja di Italia bersama Sassuolo. Keputusan Juventus merekrut Demiral terbukti tepat. Tugas dalam mengawal pertahanan serta aksi tackling yang akurat pada bola mengingatkan publik dengan sosok Giorgio Chiellini. Beberapa kali ia didapuk sebagai pengganti bek veteran itu. Sayang Demiral kurang beruntung. Pada tahun yang sama Juventus berhasil mendatangkan Matthijs de Ligt dengan harga yang sangat mahal dari Ajax Amsterdam. Angka 85 juta euro jadi beban tersendiri buat Bianconeri untuk terus memainkannya. Demiral dan de Ligt dianggap juga sebagai pemain masa depan Juventus. Mereka diproyeksikan menjadi pengganti Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini suatu hari nanti. Belakangan porsi pemain Chiellini juga sudah mulai berkurang, sehingga de Ligt mulai rajin dimainkan. Namun karena satu slot di jantung pertahanan masih menjadi milik Bonucci, jadilah Demiral menganggur di bangku cadangan. Perlu diketahui bahwa Demiral cuma melakoni 23 penampilan saja di semua kompetisi. 7 diantaranya sebagai pengganti dan 4 lainnya dilakoni saat Juventus harus menjalani laga Coppa Italia. Menurut laporan dari Goal International, perwakilan Demiral telah menemui pihak klub untuk meminta peran yang lebih besar buat kliennya musim depan. Sayangnya Juventus tidak bisa memberikan jaminan soal itu. Situasi tersebut sangat memungkinkan buat kedua belah pihak berpisah di bursa transfer musim panas ini. Laporan yang sama juga mengungkapkan kalau Juventus sudah siap mendengarkan tawaran dari klub lain untuk sang bek. Juventus juga tidak mematok harga yang kelewat tinggi. Masih cukup rasional untuk pemain sekaliber Demiral. Mereka hanya meminta peminat Demiral menebusnya dengan harga 40 juta euro saja.